Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Jumat pagi di Jakarta menguat sebesar 93 poin atau 0,55% menjadi Rp16.653 per dolar Amerika Serikat dari sebelumnya Rp16.746 per dolar Amerika Serikat. Rupiah akan kembali menguat pada keseimbangan baru setelah pengumuman tarif resiprokal Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengatakan dalam kondisi seperti sekarang ini, pelemahan ekonomi domestik dan pelemahan nilai tukar rupiah adalah hal yang lumrah terjadi dan rupiah akan berada dalam kondisi overshot atau pelemahan yang cepat dalam waktu pendek untuk kemudian kembali menguat pada keseimbangan baru. Yang menyoroti kebijakan baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yaitu penetapan tarif resiprokal untuk sejumlah negara termasuk Indonesia yang dinilainya akan membawa kesempatan sekaligus keseimbangan baru. Sebagaimana diketahui, mulai 2 April 2025, Amerika Serikat memberlakukan tarif dasar 10% plus tambahan 32% untuk Indonesia. Fakhrul memandang pemerintah RI sebaiknya tidak reaktif dan melakukan tindakan balasan yang terlalu cepat. Belajar dari proses yang terjadi sebelumnya, ia menilai ada kecenderungan pemerintahan Donald Trump lebih menggunakan metode carrot and stick dengan penetapan tarif baru ini sebagai permulaan. Negosiasi bilateral antar negara terkait perdagangan adalah hal yang selanjutnya akan dilakukan. Ia menjelaskan kondisi dunia sekarang ini mulai mengalami perubahan dengan terjadinya pelemahan multilateralisme. Kedepan perjanjian kerjasama ekonomi akan lebih banyak dilakukan langsung antar negara atau bilateral. Untuk bisa memiliki keseimbangan baru rupiah yang kuat, Fakhrul menuturkan pemerintah harus melakukan beberapa hal. Beberapa yang bisa dilakukan adalah proses realokasi anggaran sehingga perputaran ekonomi dalam negeri bisa meningkat. Pemerintah juga perlu memberikan komunikasi baik kepada masyarakat dan pasar keuangan tentang langkah konkret untuk memastikan ketergantungan Indonesia pada ekonomi global bisa turun dalam jangka waktu yang cepat. Isu ketahanan pangan, energi, dan kesehatan menjadi hal penting terkait dengan meningkatnya tensi perang dagang. Selain itu, Fakhrul memandang tantangan perang dagang ini malah bisa membuka kesempatan khusus kepada Indonesia untuk bisa mendapatkan pasar tertentu dengan Amerika Serikat, mulai dari sektor tekstil, alas kaki, furniture, komponen otomotif, dan nikel. Namun sekali lagi harus disadari tidak ada lagi kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat akan dilaksanakan dengan rule base. Kecenderungan untuk negosiasi yang alot akan terjadi. Menurut dia, para diplomat ekonomi Indonesia harus lihai dalam bernegosiasi terkait urusan ini, terutama peran Kementerian Luar Negeri yang akan semakin penting dalam membawa agenda-agenda ekonomi Indonesia ke tingkat global. Indonesia disarankan harus tetap dalam posisi netral sambil terus membangun relasi dengan negara-negara anggota BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, maupun Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Lebih lanjut, Fakhrul juga menyoroti pasar keuangan setelah adanya penurunan nilai indeks saham beberapa waktu lalu. Ia mengimbau kepada para investor untuk tidak takut atas sentimen baru soal perang dagang. Bali Post melaporkan.